Salam, saudara-saudara kekasih. Di surga nanti ada bidadari yang belum pernah dipakai orang. Susunya masih bundar begini gitu. Bagaimana menurut Anda? Menurut Kiai Indonesia lah, minimal jawab podcastnya Deddy Corbuzier berkaitan dengan pelecehan yang terjadi di pesantren di seluruh Indonesia. Dan satu kasus adalah diceritakan oleh narasumber Deddy Corbuzier. Ini dari mana? Gua ceritain dulu konteksnya ya. Ini kalau benar, ini adalah pelecehan anak-anak secara seksual. Ada sektenya menggunakan dalil-dalil agama di tempat taman pengajian Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran. Ya. Berlangsung selama kurang lebih ini yang diperkirakan dari 2004, artinya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Ya. Dan Eki ini udah cerita sama gue nih, kalau nggak tahu Eki lo nonton di Somasi lah, dia menang main waktu di Somasi, dan salah satu stand up komedinya, salah satu dia punya punchline-nya dari cerita tentang masa lalunya dia. Jadi ini menggunakan dalil agama terus ritual oleh guru ngaji di TPA Masjid Baitur Rahmat di Makassar. Ini kita bicaranya oknum ya. Ini dia, gua baca dan gua denger, ini tuh nggak masuk akal karena sampai ada, maaf ini bahasa saya akan agak kasar. Jadi anak kecil itu di situ tuh ada yang bahkan korbannya, berarti ini ada penyimpangan seksual ya? LGBT ya? Gay gitu ya? Ada perempuan juga. Dan konteksnya, gue bingung ceritanya. Konteksnya tuh bahkan ada satu kejadian yang misalnya anak kecil ini onanikan dia dionanikan gitu, bahkan sampai keluar lalu gantian, ya katanya dengan kedok, kita sahabat kan, kita kan udah sahabat, gantian dong gitu. Oke. Dan kalau misalnya ada penolakan maka diberikan dalil-dalil agama gitu. Bahkan sampai ada yang disumpah oleh kalau disumpah tuh untuk ngebungkam sih, untuk ngebungkam biar Al-Quran, disumpah Al-Quran, dipegangkan Al-Quran tangannya berdua gitu. Kalau sampai ada yang tahu kisah ini, berarti kamu akan celaka gitu. Termasuk gue juga disumpah Al-Quran. Juga disumpah Al-Quran. Gue disumpah untuk Al-Quran. Menutupi pelecehan seksual ini. Iya, betul. Tapi pada saat itu yang pertama kali gue disumpah Al-Quran langsung gitu kan, gue 7 kali. Ini anak kecil dan udah ngelakuin ini. Si oknum ini berarti pemuka agama dong. Pemuka agama, dia guru ngaji, ustadz, bisa dibilang pemuka agama, PNS juga dia melakukan onani terhadap anak kecil itu di depan istrinya dengan ritual-ritual tertentu. Jadi si anak ini, kalau diceritain konteksnya dikit, jadi si anaknya ini dijanjiin kalau wisuda akan wisuda Taman Pendidikan Al-Quran ini, dia akan jadi tilawatil, dia akan penampil. Oke, menggantikan yang sebelumnya gitu. Iya, bukan, memang dia orangnya. Dia di tahun itu dia yang akan jadi. Nah, untuk itu makanya harus latihan dulu. Dijemputlah ke rumah ibunya, di rumah dia izin langsung sama ibunya. Jadi yang ngejemputnya itu langsung predator, izin sama ibunya. Dan ibunya karena saking percaya ini adalah tokoh yang emang kental dengan agama dan baik banget di masyarakat, jadi percaya. Akhirnya si anak itu digonceng sama bapak tersebut untuk datang ke rumahnya. Sambil di rumahnya ternyata ada istrinya ini bener, dia beneran diajarin mengaji dulu, dikasih makan dulu, pokoknya dijadiin raja lah, di servis lah. Iya, dan gue ada rekaman pelaku tadi yang gue dengar tadi. Betul. Itu makanya kan dia bilang di situ dia pokoknya dijadiin raja, dikasih makan. Nah, abis itu Pak Sudir pasang itu
si kelambu itulah, si orang itu. Nah, dia pasang kelambu di kasurnya karena emang ini rumahnya masih setengah jadi, jadi kayak rumahnya masih belum jadi gitu, jadi emang suasananya mencekam banget buat si anak itu. Ditaruh lah dia di kasur itu setelah diselesai makan, diservis, diajarin tentang Quran. Nah, di kasur itu ternyata istrinya biasa aja lewat, terus diletakkan lah makanan sisaan itu kayak dijajarin gitu, semacam kayak sesajen mungkin. Nah, habis itu dibukalah celananya. Si anak kiri kecil ini katanya udah nggak bisa berkata-kata karena kejadian ini ternyata sebelumnya dia udah ngelakuin. Ini tuh kejadian kedua untuk si anak ini. Dan ini tuh kejadiannya pada saat itu istrinya ikut ngipasin apa? Ngipasin ketika celananya dibuka, keluar tuh ya si alat kelaminnya tuh dikipas-kipasin biar bangun lah. Yang bersangkutan, si pelaku ya ikut ngebantu untuk si pelakunya tuh ya ngebantu untuk bangunin lah. Nah, si istrinya ngipas gitu Om Ded. Emang gila. Ini bukan satu kisah saja, tetapi berentetan dari zaman ke zaman. Karena di dalam pesantren, sekolah-sekolah Islam itu diajarkan sebuah kitab porno, yaitu kitab Qurratul Uyun, berbicara bagaimana begituan sama perempuan, bahkan begituan dengan laki-laki, itu ada semua. Lalu ini ada madhab yang mengatakan adalah menikmati air mani yang masih perjaka, kemudian juga menikmati perempuan yang belum pernah menikah, masih perawan itu. Saudara-saudara, di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali, bukan 1-2 ayat. Di dalam Kawaiba Atraba di surat ke-78 ayat 33 yang lagi sering diramaikan di dalam debat TikTok. Saya sebenarnya tidak ingin mengambil sebuah ayat yang keluar dari topik, tapi silakan Anda baca sendiri beberapa ayat sebelum dan setelahnya, dan Anda akan dapatkan Anda tidak akan mengubah arti dari ayat-ayat tersebut. Apalagi kalau Anda mengerti bahasa Arab. Sekali lagi, agar saya tidak dibilang menghindari ayat-ayat tanpa menggunakan terjemahan mereka, maka saya akan ambil ayat-ayat berikut dari literatur.com, sebuah situs resmi terjemahan Islam yang dibuat mereka sendiri dengan cara baca ya transliterasinya lengkap semua. Jadi misalnya surat ke-78 ayat 33, wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Jadi sebaya semuanya. Nggak ada ya misalnya umur 25 dengan yang 35 gitu, nggak ada begitu. Terjemahan Indonesia mencantumkan kawaiba atraba sebagai gadis-gadis montok tanpa menjelaskan lebih lanjut kemontokan apa yang dimaksud. Tetapi bila kata ini ditelusuri dengan kawaiba atraba, memiliki arti gadis-gadis dengan payudara yang besar, yang bundar dan kencang menonjol keluar. Bisa di Google. Cobalah melakukan cut paste kawaiba ini dan lihat gambar-gambar yang akan muncul dari Google itu. Pertanyaan yang keluar dari otak seorang manusia normal adalah, mengapa Allah pencipta langit dan bumi sampai harus menjelaskan ukuran dan bentuk payudara? Mari kita telaah hal tersebut dengan lebih dalam. Allah Islam menumpahkan waktunya yang sangat berharga di atas tahtanya untuk mengarang sebuah
ayat di dalam Quran untuk menjelaskan tentang payudara wanita yang besar, montok, dan menjulang yang akan dibuatnya untuk kita manusia. Ini adalah pelajaran Qawaid Atraba tadi, pelajaran kitab Qurratul Uyun. Dalam satu hal, ini Al-Quran itu merangsang, asik gitu. Allah begitu senang akan payudara dengan bentuk seperti itu sehingga ia tidak sabar untuk memberitahukannya kepada kita manusia bahwa payudara seperti itu menunggu kita di surganya. Nah, di dunia ketika Muhammad lagi getol-getolnya dan dia sudah sampai kepada tahap untuk menghabisi orang-orang yang tidak seagama, itu menjanjikan rampasan perang. Sesungguhnya Allah menjanjikan kamu rampasan perang. Begitu sadisnya di satu ayat dan begitu sangenya itu di ayat-ayat tentang janji bagi orang beriman adalah bidadari. Atau Allah sedang mencoba kita dengan payudara yang besar dan montok. Mungkin sekarang Anda berpikir mengapa Allah tidak menjelaskan bentuk atau rupa Mrs. V yang akan menyambut kita di sorga. Tentu Allah tidak lupa menjelaskannya. Mari kita lihat di ayat Al-Quran berikut yang menjelaskan kepada kita apa yang menunggu kita di dalam jannah surga. Surat 55 ayat 56. Misalnya, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insan qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada apa namanya? Di dalam surga itu ada bidadari yang cantik dengan keperawanan, kemaluan yang belum dimasukin. Maksudnya belum pernah disentuh oleh laki-laki. Susah juga untuk membahasakan ini ya, karena ini YouTube sih sensitif kalau kita menyebut kata-kata yang keterlaluan gitu. Yatmithunna itu belum pecah selaput darah. Bahasa Inggrisnya mempunyai kata yang pas untuk kata Arab, yaitu yasmithunna, yaitu deflowered. Dalam hal ini bahasa Indonesia yang lebih pas, terenggut keperawanannya. Namun saya lebih suka memilih kata pecah selaput darah karena tidak menggambarkan yang sebenarnya yang dimaksud gitu. Sehingga mungkin saja video yang ini tidak ditegur oleh YouTube. Surat ke-56 ayat 36. Jadi faja'alnahunna abqara itu, dan kami jadikan mereka perawan-perawan baru. Jadi setelah memang sudah dipakai tadinya. Nah, bidadari yang ini kembali perawan lagi. Yang tentu saja wajah-wajah wanita itu bermacam-macam kecantikannya. Tetapi atraba, sebaya semua, umurnya sebaya. Misalnya yang 18 tahun ya 18 tahun semua, karena Aisyah itu jadi janda ketika umur 18 tahun. Urban atraba gitu. Urban atraba yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Cinta sekali
Aduh. Anda tidak akan mendengarkan kata-kata yang keras. Selalu ya abang. Oh iya, siap nggak kamu? Oh siap. Mungkin begitu. Terbayang-bayang gitu. Nah, Quran surat ke-56 ayat 36 dan 37 aneh sekali dan menjijikkan dan lucu bahwa pahala atau hadiah yang disediakan di surga bagi saya adalah wanita ya Mrs. V-nya belum pernah dimasukin. Maafkan bahasa saya, Mrs. V masih utuh selaput darahnya. Sebuah hadiah atau janji akan sebuah hadiah upah sebenarnya. Ini semua diajarkan terutama orang-orang yang siap menjadi pengantin untuk melakukan serangan ngek bun-bun sendiri. Apa ya bahasanya kurang enak juga untuk menggambarkan mental seperti apa yang dimiliki oleh seorang yang menjanjikan hadiah tersebut. Katakanlah Anda sedang berulang tahun lalu datang seseorang memberikan hadiah kepadamu sebuah buku tentang menulis. Tentu pemberian hadiah tersebut mempunyai maksud agar dengan hadiah tersebut memampukan Anda lebih mahir menulis atau bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar menulis. Jadi menulis apa gitu, menjadi penulis umpama. Supaya saya mendapatkan Anda semua menjadi penulis, gitu kan? Hadiah yang menggambarkan dua sisi, maksud orang tersebut untuk Anda dan minat Anda sendiri akan sesuatu hal. Dan bayangkan ya, kalau seseorang memberikan kepadanya hadiah ulang tahun sebuah film porno, itu artinya bahwa pemberian hadiah berpikir itulah hadiah terbaik yang bisa ia sediakan untukmu, atau teman itu tahu bahwa pornografi adalah sesuatu yang sangat Anda idam-idamkan, gitu kan? Ada idam-idamkan itu. Terus bagaimana hal itu sangat didambakan para pemeluk agama Nabi Arab dengan bukan film lagi, bukan filmnya atau bukan videonya, tetapi ini loh orangnya yang disiapkan itu, dan yang menyiapkan Allah, dan Allah sendiri yang menciptakan langsung itu bidadari di ayat yang lain. Ini tanggapan saya kepada Deddy Corbuzier dan narasumbernya ini. Apa yang bisa Anda ambil dari situ? Jika bersenggama adalah hal yang sangat didambakan para pemeluk agama Nabi, Anda bisa bayangkan Allah seperti apa sehingga ia menjanjikan semua itu di dalam surganya. Budak seks yang terbuat dari wanita perawan yang tugasnya hanya untuk melayani para kaum muslim, dan ia membujuk seluruh kaum muslim dengan iming-iming tersebut. Wah, hebat sekali Allah ini. Allah ini ada yang apa dengan yang Anda suka, laki-laki Arab. Bagaimana Anda yang bisa menjelaskannya demikian, saudara-saudara? Itu bahasa Arabnya bagus sekali. Dan kalau Anda menikmati dengan bahasa Arabnya, itu lebih bagus sebenarnya, nggak usah diterjemahkan. Tetapi karena ya saya harus membicarakan ini, kita semua berbahasa Indonesia. Bagaimana saudara-saudaraku hal ini bisa terjadi terus-menerus? Ya, saya kira tidak salah saudara Deddy Corbuzier mewawancarai dan kasus pelecehan
di pesantren ini nggak akan berhenti. Karena ada dua sisi yang diceritakan, nggak akan berhenti. Pelecehan demi pelecehan di masa-masa yang akan datang. Ada pelajarannya bahkan dari Qur'annya, dan nabinya pun melakukan hal yang sama. Bagaimana dia tiba-tiba dapat sutra hijau, dan dalam sutra itu yang dilukiskan adalah wajah Aisyah. Lalu Jibril mengatakan itu adalah jodohmu. Dan tentu saja perjodohan ini direkayasa sedemikian rupa bahwa Allah harus menurunkan wahyu dan Jibril membawa gambar Aisyah. Kalau itu mukjizat, dikatakan mukjizat. Mukjizat yang lain, menantu ini jelas-jelas menantu dan haram untuk disentuh. Tetapi kan datang wahyu. Nanti Allah akan menampakkan. Kenapa kamu malu dengan manusia? Padahal Allah akan menampakkan perasaanmu. Allah mengawinkan kamu dengan menantumu yang kamu damba-dambakan itu. Makanya saya heran dengan Allah di Islam ini. Dan ini luar biasa, skenario yang luar biasa. Makanya saya tidak percaya bahwa Quran itu dari Allah. Sebelumnya berani wanita surga tersebut untuk disetubuhi oleh siapapun yang sebelumnya, dan ini memberitahukan kita bahwa sebuah kegembiraan yang datang dari kesempurnaan seorang laki-laki yang menikmati seorang wanita yang belum mendapat kesenangan sebelumnya dari laki-laki lain tidak bisa membandingkan kemampuan kemampuan begituannya dari laki-laki lain. Hanya laki-laki satu itu dari 100 bidadari atau 72 bidadari yang menggilirin dia terus. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itulah sebabnya katanya mengapa perlu ditegaskan bahwa wanita-wanita surga ini belum pernah disetubuhi oleh siapapun. Karena Quran terus-menerus menegaskan bahwa para perawan ini belum pernah tahu laki-laki sebelumnya. Maka kita perlu bertanya, apakah laki-laki di dunia belum pernah tahu ada perawan di dunia ini? Tentu saja belum tahu. Atau keperawan-perawan itu memang hanya ada dan berada di surga saja, karena laki-laki jenis ini sangat menikmati kesakitan yang dialami wanita saat mereka kehilangan perawan. Dan wanita itu pasti menangis kehilangan perawan. Sedangkan perawan-perawan bidadari ini habis disetubuhin, kemudian lepas perawannya, nanti dibuat oleh Tuhan perawan lagi. Allah itu hebat. Itu. Begitu pedulinya dengan kisah-kisah dan bayangan Muhammad itu. Nah, bagaimana kehilangan keperawanan ketika disenggama, dan Allah menjanjikan mereka bahwa mereka akan tetap selalu perawan berapa kali pun mereka menyetubuhinya. Hebat ini. Jadi Bang Deddy Corbuzier, memang Anda mungkin belum pernah dengar ini ya, penjelasan saya, karena saya sering menjelaskan ini untuk bahan pengajaran Al-Quran saya. Lu cerita gua. Iya gitu. Gimana gini? Maksudnya anak kecil bisa apa? Gue juga dulu di situ dimanipulasi. Gue percaya loh. Ini jadi Eki ini salah satu korban ya? Iya, 2009. Lu korbannya juga 2009. Korban 2009. Oke. Anak emas. Lu di apain? Gue disuruh untuk buka celana juga gitu. Gue disuruh pegang punya dia, ya. Disuruh pegang punya dia, gue disuruh dipegang juga punya gue. Kalau singkat gue disuruh pegang punya dia dulu. Lu sempat di onani?
Dionanin, iya betul. Lu sempat juga? Sempat. Lu disuruh juga untuk gituin dia? Iya betul. Dan gue digituin, gue juga ya gitulah. Ya oke. Itu sampai, maaf nih, gua akan vulgar aja deh. Gak apa-apa, langsung. santai. Udah. Cuman gue vulgar nih, gue bingung karena YouTube nanti kata-kata gue akan kena nggak ya? Iya. Mungkin pakai kata-kata yang Ya, agak ini ya, saintifik lah, saintifik. Enggak, kalau saintifik malah kena. Ayo, gitu. Lu sempet di nggak? Ya, milkshake gitu. Pernah. Enggak di. Oh, enggak, belum. Sampai es krim belum, Om Ded. Sampai es krim belum? Belum. Tapi lu gua denger ceritanya sampai bahkan lu hampir ditusbol. Hampir, betul. Udah mulai digesek-gesek gitu. Terus gua, ada waktunya dia ke kamar gitu. Sebelumnya dia mungkin dia mau ngambil minyak atau sesuatu gitu lotion karena dia mau berusaha gitu. Gue langsung kabur, Om Ded. Itu ke-7 kali. Itu ke-7 kali. Ini Ke-7 usia kali. lu berapa? Gue usia 13 sampai 14 tahun. Oke, di usia 13 sampai 14 tahun lu sadar bahwa ini salah nggak? Gue bingung, gue dimanipulasi. Bahkan gue yang ke pertama itu gue langsung nanya tuh. Setelah gue disumpah Al-Quran, besokannya tuh gue nanya. Gue sebut aja namanya ya, gue udah juga kasih tahu di internet, gak apa-apa. Namanya Pak Sudir, gue bilang ke Pak Sudir, Pak, ini salah nggak sih? Terus dia bilang, kalau kamu mempertanyakan tentang masturbasinya, ya itu ada kok mazhabnya. Entah kenapa gue percaya aja. Dia bilang bahwa hal itu ada mazhab. Ada mazhabnya. Masturbasi kan mungkin sesuatu yang berlebih, kamu jadi pusing kepala kamu, mending kamu harus keluarkan. Dan dia bagus banget, Om Ded, dia menggunakan istilah pubertas dalam Islam yaitu balik. Kan kalau di Islam tuh kalau kita bilang akhir balik dia bilang gini, kalau seumpama anak yang belum balik itu belum wajib sholat. Nah, jadi saya ini pengen ngecek kamu sudah balik atau belum biar kamu nggak bisa bohong. Biar nggak bisa bohong. Jadi kalau lu saya tidak harus sholat, saya tidak sholat karena saya kan belum balik. Saya sudah tahu, saya sudah bisa lihat kamu sudah keluar. Ya itulah, udah bisa port atau belum. Jadi dia pengen ngebuktikan gitu, Om Ded. Dengan alasan itu. Dengan alasan balik. Jadi entah kenapa itu masuk akal. Iya, karena ini ke anak-anak kan? Anak-anak, betul. Itu juga ngelakuin dulu disumpah Al-Quran. Gue bertanya pertanyaan. Disumpah Al-Qurannya apa maksudnya? Disumpah Al-Qurannya untuk ngebungkam. Gimana caranya? Misal nih gue kronologinya. Pada saat kejadian itu, gue ditawarin untuk naik tingkat mengajar menjadi pembina masjid untuk mengajar anak-anak. Syaratnya malam-malam itu besok malamnya gue harus datang ke rumah Pak Sudir untuk tes Al-Quran. Gue bawa Al-Quran tuh sampai di rumahnya. Ya, bagaimana kelakuan seorang pemimpin agama, katakan ini ustadz, polisi bisa nggak nangkap ini? Ya. Ini ke-7 kali yang dialami oleh narasumber tadi. Yang saya heran, kitab suci ini menceritakan ya bagaimana perawan-perawan itu ketika disetubuhin kembali perawan lagi. Semua ini untuk menunjukkan bahwa kenikmatan selalu dirasakan setiap hari oleh mereka. Setiap hari selalu ada. Dan kita melihat kelakuan ini di pesantren-pesantren, masalahnya diajarkan itu oleh guru laki-laki. Guru perempuan mengajarkan ke santri laki-laki pun diajarkan kitab seperti itu. Dan ada di pesantren. Coba tanya ke Habib Rizik. Habib Rizik juga memakai Firza Hussein itu di Megabendung, di pesantren dia. Itu Habib Rizik. Karena tentu saja korbannya bukan Firza Hussein saja, akan banyak lagi orang-orang yang dipakai oleh Habib Rizik melakukan hal yang sejorok itu.
Maka banyak sekali santriwati yang hamil karena kelakuan para ustadz seperti itu. Saya harus ceritakan ini karena tidak ada tindakan polisi Indonesia untuk memberantas kedurhakaan yang terjadi di pesantren-pesantren ini. Jadi bukan menangkap kaum teroris saja, tapi menangkap apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh hadis, dan apa yang diajarkan kitab porno itu di dalam pesantren-pesantren. Tapi ya kalau di Amerika bisa saja hal-hal itu terjadi. Tetapi jangan coba-coba di sekolah-sekolah Amerika ini itu tidak akan dapatkan seperti yang diceritakan di dalam pesantren-pesantren Islam. Terima kasih. Tidak ada tujuan lain kecuali memberikan edukasi agar bangsa kita ke depan adalah bangsa yang beradab, tinggi martabatnya, dan sumber daya manusia akan lahir dari Indonesia. Terima kasih. Tuhan memberkati.